Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa taba'a bi atharihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu munsibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aynah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kita dari sekian banyak nikmatnya, nikmat iman, Islam, nikmat sunnah, nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada hadis yang tadi kami bacakan, dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 7 golongan manusia, 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan perlindungan pada hari, tidak ada naungan perlindungan pada hari kiamat kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, pemimpin yang berpegang teguh kepada pedoman Al-Quran, demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang berhak memakmurkan masjid Allah? Allah tegaskan dalam surah At-Taubah di ayat ke-18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Senantiasa mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan ciri yang kelima, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
fa'asa ulaika iyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa hatinya rindu dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, bermunajat, berdoa, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'. Tidak akan bergeser sedikit pun kedua kaki anak Adam pada hari kiamat kecuali akan ditanya pada diri mereka 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, wa an syababihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam, melainkan akan ditanya padanya 4 hal. Tentang usianya, dia habiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya dia gunakan untuk ketaatankah atau untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang ketiga ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang senantiasa tumbuh dalam beribadah, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini bahwa kematian itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang muda juga segera akan mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui apakah dia muda maupun sudah tua. Kematian itu pasti akan mendatanginya sehingga dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, 2 orang laki-laki yang dia bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Di antaranya ada 3 hal yang apabila ada pada diri orang yang beriman, dia akan merasakan nikmat lezatnya keimanan, itu manisnya iman. Di antaranya wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, yaitu seseorang yang tidaklah dia mencintai saudaranya sesama muslim kecuali atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, seorang laki-laki yang diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang wanita yang memiliki paras yang cantik, keturunan yang tinggi dan nasab yang baik, namun dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalahu ma yunfiqu yaminu, yaitu seorang laki-laki, seorang hamba Allah yang dia berinfak, bersedekah, yang mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia berusaha untuk ikhlas di dalam menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara-saudaranya membutuhkan. Tidakkah kita pernah membaca sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudara-saudaranya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana qasat malu abdin min sadaqah, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang dikeluarkan dengan sebab disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, poin yang ketujuh, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan perlindungan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 golongan itu. Wa rajulun qalbuhu wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air matanya. Dia bersimpu di hadapan Allah, mengakui atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dikala berdiri, tatkala duduk maupun tatkala dia berbaring. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwa dengan memperbanyak mengingat kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi khusyuk. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd di ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan Allah juga tegaskan, fadhkuruni adzkurkum
washkuru li wa la takfurun. Ingatlah kalian kepadaku dan niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah di dalam beramal saleh hingga akhirnya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. I'lamu anna Allah amarna bis salati was salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu lahu biha 'ashara. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيل الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.